Tara Basro, ntar ya. Tara mana nih? Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, tadi sudah 1 jam, jadi otomatis dipotong sama Instagram. Ini kita coba untuk masuk lagi, sebentar ya. Tara Basro. Halo. Halo. Ya, terus Ya. Apa tadi? Oh ya. setelah Jadi sebagai sutradara, aku berharap yang aku harapkan dari seorang aktor tentunya dia ada PR-nya. PR-nya tadi ya sudah hafal dialog, sudah mempersiapkan kebutuhan fisik sesuai dengan karakter. Tapi yang paling penting juga satu hal yang harus dilakukan oleh seorang pemain, dia harus turut menjaga suasana syuting menjadi mengasyikan, kondusif gitu. Karena apa? Karena kalau aku sebagai sutradara, aku akan sangat bisa bekerja dengan maksimal kalau misalnya situasinya kondusif. Jadi nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang teriak-teriak. Kalau misalnya ada yang marah-marah, ada teriak-teriak, ada yang bete, itu aku langsung sistem aku langsung shutdown, jadi bodoh, nggak bisa mikir. Nah gitu. Jadi aku pengennya kalau misalnya syuting, semua orang kru termasuk pemain juga menjaga situasi sehingga mengasyikan. Dan kebetulan selama ini pemain-pemain aku termasuk tentunya Tara Basro adalah orang-orang yang selalu bisa membuat situasi jadi sangat mengasyikan. Gimana sih Tara cara membuat dari segi aktor ya? Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang aktor sehingga membuat situasi syuting itu asik untuk dilalui, nggak kerasa syutingnya sebulan 2 bulan? kalau I have to say, kalau di setnya Bang Joko ini jarang banget ya kejadian, karena biasanya kalau syuting misalkan udah masuk minggu kedua, minggu ketiga, karena syuting tuh lama biasanya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, biasanya udah mulai ada yang cekcok tuh. Tapi kalau di setnya Bang Joko, I don't know why itu nggak pernah kejadian, which is sesuatu yang berharga banget di set syuting. Ya, Kalau untuk gimana ya, mungkin itu udah memang dari tahap awalnya ya. Abang udah punya, kalau dari kru sendiri Abang selalu sama kru yang sama gitu. Jadi untuk pemain pun somehow kita semua memang sudah punya visi yang sama gitu. Dari awal sama-sama kepengen menciptakan sebuah karya yang baik, yang bisa dinikmati sama semua orang, karena dari awal goalnya udah sama, jadi kita nggak ada pikiran untuk gimana gitu. Dan yang paling penting adalah direkturnya, which is the captain of the ship, punya pendirian yang kuat dan dia tahu mau ngapain. Itu yang pada akhirnya semua orang yang mengikuti jadi gampang gitu arahannya, kalau which dari is aktor, meminimalisir aku kayak dia ya, memini kayak Pak menyimi Mahmud, meminimalisasi. meminimalisir ya. Kalau kata Pak Mahmud, menyelelantarkan, menyensararakan. Tapi kalau dari segi aktor sendiri gimana Tara? Maksudnya gini, kan banyak seorang aktor yang adalah beberapa aktor yang kita dengar yang punya demand yang apa ya, disebut diva gitu, karena ada seorang aktor yang kalau syuting waktu aja harus tergantung dia. Artinya kalau misalnya dia belum mau keluar dari tempat dia istirahat, kita harus nunggu. Terus kalau misalnya produksinya kebetulan produksi kecil dan tidak memungkinkan ada tempat yang nyaman untuk istirahat, jadi dia harus ada. Itu gimana sih Tara
biasanya? Ya, kalau misalkan kita udah fokus sendiri sama ini sebenarnya tergantung pemain masing-masing ya. Tapi kalau aku ketika di set, misalkan aku jadi penjual sayur nggak mungkin ongkang-ongkang kaki di tempat ber-AC kan gitu. Jadi nggak kepikiran minta yang aneh-aneh juga gitu karena sebagai pemain gimana pun juga kita harus bisa adaptasi gitu. Apalagi kemarin misalkan contoh di setnya Perempuan Tanah Jahanam itu luar biasa sulit banget. Setnya kita ada di hutan, ada yang basah-basahan juga, gelap, nggak ada lampu, becek. Dan itu nggak memungkinkan buat gue tiba-tiba kayak I need a trailer di mana tempat gue istirahat yang ada AC, tempat tidur selonjornya itu nggak mungkin gitu. Jadi mungkin untuk di Indonesia ya, mungkin kalau misalkan lagi di Hollywood atau di mana mungkin itu memungkinkan, tapi kalau sekarang sih yang paling penting mungkin bisa adaptasi ya Bang. Iya, betul. Adaptasi itu nomor satu sebenarnya. Jadi Ya. kadang-kadang kalau misalnya kita pernah syuting sama Tara ya, budgetnya cuma 200 juta. A Copy of My Mind, syutingnya 7 hari. Iya. Itu betul-betul kita syuting di pasar, ya syuting di pasar, betul-betul pasar hidup, orang-orang masih kerja, kita bikin film di situ minta izin, tapi ada juga yang nggak minta izin gitu. Dan apa namanya ya betul-betul Tara Basro di situ sebagai karakter perempuan yang memang terbiasa dengan itu semua, dia juga istirahatnya di situ aja gitu. Tapi ketika kita syuting yang lebih tinggi budgetnya, misalnya ya mungkin ada sedikit kenyamanan sedikit, ada bangku yang tadi bangku bakso sekarang bangku siomay gitu ya, lebih ada busanya dikit gitu ya, ikut menyesuaikan lah gitu. Kalau misalnya produksinya mungkin ya tentunya kita ingin, karena produksi biasanya termasuk saudara ingin pemain itu merasa nyaman sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk untuk karakternya gitu. Jadi betul-betul seperti yang aku bilang tadi, kebetulan aku hanya bisa bekerja kalau situasinya kondusif. Artinya semua orang harus, pertama gini, sebenarnya rahasia bagaimana syuting kita selama ini bisa kondusif. Yang pertama itu memilih kru itu harus orang-orang yang pintar. Karena kalau misalnya kru-krunya pintar gitu ya, kayak misalnya kan HOD kita kan, Head of Departments kita ya pintar-pintar semua, ada Ical Tanjung, ada Darwin C, ada Anhar Moha, ada semua lah, Wenceslaus. Astradanya juga. Astrada, ada semuanya. Director kita, Alan Sebastian, semuanya yang pernah kerja sama kita ya, itu pinter-pinter, dan jadi mereka tahu ini dia seperti apa, ini dia tugasnya apa, jadi nggak bengong sehingga timbul friksi. Karena kalau gini, syuting itu ibarat satu orkestra gitu kali ya Tar ya. Iya benar. Orkestra kan banyak pemainnya tuh, ya kan? Ada yang main biola, ada yang main gitar, ada yang main piano, dan semua ini harus melakukan tugasnya secara excellent. Karena kalau enggak ada yang aneh nih. Nah kalau misalnya ada satu orang, misal pemain piano, satu departemen tidak memerankan tugasnya sebagaimana mestinya, tentunya yang lain bete karena semuanya jadi hancur gitu. Iya. Dan tentunya kuncinya satu lagi ada di tangan siapa yang memberikan komando produksi. Tentunya produsernya harus tahu tugasnya apa. Astrada kunci banget bagaimana satu produksi bisa lancar. Selama ini kita selalu syuting Astradanya alhamdulillah pinter-pinter. Kan pinter kan disebut kan? Jadi ya semuanya itu harus tahu fungsinya apa dan tugasnya apa. Tentunya seorang sutradara juga harus tahu maunya apa, karena sering banget sutradara nggak tahu maunya apa sehingga krunya bingung dong, mau ngapain nih kita? Direkturnya nggak tahu mau ngapain, mau ditanya mau gimana nih bos? Ya nggak tahu juga, serah gimana. Jadi ya tentunya chaos. Jadi semua orang harus tahu fungsinya seperti apa. Dan kebetulan aku selama ini hanya bekerja dengan aktor-aktor yang
punya dedikasi yang tinggi. Yang paling penting buat mereka adalah bagaimana bisa menghidupkan satu karakter di layar dengan sebaik-baiknya. Benar nggak, Tara? Benar banget. Tara, Even apa sih yang dibutuhkan oleh satu aktor untuk bisa menghidupkan satu karakter sebaik-baiknya dalam sebuah film? Kalau misalkan kayak kemarin di set PTJ aja tuh aku benar-benar terkagum-kagum ngeliat lawan mainku, semuanya keren-keren banget. Tapi mungkin ya memang dari awalnya mereka sungguh-sungguh gitu. Mereka ngebawain karakternya, researchnya panjang, matang, terus udah gitu konsentrasi, ini unik banget ketika syuting PTJ di setnya Bang Joko itu kru minim banget, nggak semua ada di situ, yang harus ada aja di situ, dan kita semua nggak ada yang boleh ngomongnya semua bisik-bisik atau nggak pakai HT. Jadi suasana syutingnya itu berasa banget horornya. Kalau biasanya tuh di set syuting film yang lain tuh yang kayak minta kopinya dong, apa segala macem tuh ricuh gitu, ada yang bercanda lah, ada yang ini, ada yang itu. Tapi ini bener-bener dijaga banget gitu, dan satu set menghormati peraturan itu gitu, nggak ada yang diem-diem ngobrol di mana, tapi bener-bener semuanya bisik-bisik, diem, dan menjaga mood semuanya gitu. Jadi berasa banget sih dari situnya. Iya. Saling menghargai kali ya, Tara ya. Iya. Saling menghargai tentunya bisa saling menghargai kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang yang tahu tugasnya seperti apa dan melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Kita hormat sama dia, kita respect sama dia gitu. Dan satu lagi tadi yang disebutkan sama Tara itu penting banget. Jadi bagaimana seorang aktor, kita bikin film ya, ada sutradara, produser, astrada, HOD, sinematografer, ada director, segala macam. Semuanya tugasnya adalah bagaimana menghidupkan satu karakter. Satu karakter ini akan diperankan oleh seorang aktor. Jadi tugas kita semua adalah memberikan support kepada aktor supaya pertama, dia bisa menjadi karakter dia sebaik-baiknya, senatural mungkin dan sebelievable mungkin. Yang kedua, menghidupkan dunia di sekitar dia sehingga dia betul-betul orang believable, dia hidup di dunia yang dihidupkan dari film tersebut gitu. Jadi semua ini dilakukan untuk membuat seorang aktor bisa hidup dan menghidupi dunia yang ditampilkan dalam sebuah film. Sehingga tugas kita ya bagaimana menciptakan suatu situasi yang kondusif buat pemain. Makanya kalau misalnya kita syuting, misalnya di kamera menghadap ke kalian nih, dan kalian misalnya adalah pemain. Di pandangan mata kalian di sini di belakang kameramen, biasanya kalau orang syuting tuh banyak banget orang berkumpul, kru-krunya ngumpul nonton gitu, terus tiba-tiba ngobrol, ketawa-ketawa. Gitu. Terus gimana kalian sebagai aktor bisa acting dengan baik kalau misalnya di belakang kamera ini orang berbagai macam kegiatannya gitu. Ada satu video mungkin kalian bisa lihat di YouTube, ada salah satu pemain Terminator Salvation yang ngamuk-ngamuk dalam set karena ada kru yang bergerak misalnya. Nah, kalau misalnya kita syuting tuh di belakang harus kosong, jadi bisa kru berkonsentrasi. Kita ngomong pelan-pelan karena supaya pemain tidak terdistract, dan kalau misalnya ada dalam situasi yang sangat penting banget sehingga misalnya syuting Perempuan Tanah Jahanam kan ceritanya di desa yang sangat sepi, nggak mungkin kita rame-rame, ribut-ribut, teriak-teriak, minta kopi apa segala macam. Makanya kita ngomong bisik-bisik. Kalau misalnya syuting di tempat yang memang adegannya rame di pasar ya kita nggak apa-apa. Kita coba bahkan untuk menghidupkan suasana. Tapi kalau misalnya tempatnya sepi ya dalam cerita itu very very quiet, kita harus menciptakan situasi yang quiet juga. Gitu. Kak itu ngaruh banget sih, ngebayangin kalau misalkan kita pemainnya tuh udah ngumpulin semua emosi untuk adegan yang berat banget, terus butuh untuk ada di your own zone gitu, tiba-tiba ada yang teriak-teriak apa, itu memecah konsentrasi banget, dan untuk naik ke situ ngejar emosinya lagi tuh susah banget gitu. Makanya penting dimana kita bisa saling menghargai dan mencoba melakukan pekerjaan sebaik mungkin gitu. Karena misalkan gitu aku lagi adegan sama satu orang yang lain,
karena mungkin dia nggak hafal dialognya atau karena dia ngantuk atau apa, aku misalkan udah ngeluarin energi emosi yang udah tinggi banget, dia salah-salah mulu, itu ngulang lagi tuh capek banget. Misalkan akhirnya dua-duanya nggak bisa saling ngasih energi yang sama-sama kuat gitu. Ya, karena seperti tadi ya, kalau acting ya reaksi terhadap lawan main kan ya. Nggak bisa acting sendiri kayak main sama tembok. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya. Ini dari tadi handphone aku agak-agak aneh nih. Oke. Bisa. Bagaimana cara Bang Joko membahas adegan beat per beatnya supaya bisa membuat scene lebih bernyawa? Membahas adegan beat per beat dengan aktor ya maksudnya. Tentunya gini, satu adegan itu akan terasa bernyawa, itu adalah satu istilah yang sebenarnya artinya adegan itu believable gitu. Orang percaya itu terjadi gitu. Nggak kayak sinetron yang ini kan orang yang acting doang nih gitu. Jadi betul-betul believable, namanya bernyawa gitu. Kita sebut bernyawa karena kita percaya itu bisa terjadi di dunia nyata. Ya seperti tadi, harus pertama karakter aktornya tahu karakternya itu seperti apa, dan masing-masing harus benar-benar tahu karakternya apa, sehingga ketika lawan mainnya berbicara atau mereka ditempatkan dalam situasi, bahkan jangankan kata-kata yang keluar dari mulut mereka, gestur mereka sekecil mungkin apapun itu sesuai dengan karakter mereka, sehingga membuat karakternya believable. Gitu kali ya, Tara, ada ditambahin nggak? Bener ya? Bener sih gitu. Oke, sekarang Bang, nanti live-nya disimpan kan? Tara tadi disimpan nggak yang pertama? Simpan. Ya, nanti ini aku simpan juga. Oke. Ada pertanyaan lagi. Nih, bagus nih. Kalau aktor sudah di-hire, ternyata aktor tidak sesuai ekspektasi, bagaimana? Pernah nggak, Bang? Bagus banget pertanyaannya. Gini, biasanya aktor hire a good editor. Salah. Biasanya aktor itu, kalau misalnya tadi aku ketemu sama pemainnya langsung gitu kan ya, itu biasanya 99% itu biasanya sesuai dengan harapan ketika syuting. Karena udah dites, udah ada, sudah tahu bagaimana komunikasinya gitu. Tapi kadang-kadang 1% ini bisa terjadi. 1% bisa terjadi ketika syuting, ketika casting, oke, gitu. Ketika casting, oke. Audisinya oke. Natural, dan dia kayaknya ya lepas, nggak takut-takut sama kamera. Tapi ketika syuting, zong. Sebabnya macam-macam, seorang aktor bisa tidak memberikan penampilan yang memuaskan. Yang pertama, most of the time itu adalah demam panggung, kehilangan rasa percaya diri. Itu terjadi, dan itu pernah terjadi ketika aku main film, karena aku pernah beberapa kali main film untuk merasakan jadi aktor seperti apa. Beberapa kali pernah tuh kehilangan rasa percaya diri dan betul-betul zong. Pernah nggak sih, Tara, terjadi kayak gitu? Enggak, karena percaya diri banget. Aku percaya diri banget. Mungkin Gimana? Yang tadi aku cerita sih, yang pertama kali aku take itu benar-benar aku zong. Tapi kalau sekarang ini kayaknya udah nggak pernah lagi sih, Bang. Karena udah biasa. Ya memang itu biasanya when your insecurity sabotage your performance, itulah makanya ketika aku main film, aku tahu musuh dari seorang aktor, bener nggak nih, Tara? Musuh dari seorang aktor ketika dia berakting adalah dirinya sendiri. Bener banget. Kayak misalkan mungkin aku lebih kayak kalau lagi adegan berat ya. Kadang-kadang kalau kita kadang-kadang udah ada imajinasi sendiri kepengen adegannya tuh seperti apa. Tapi ternyata pandangan director tuh berbeda. Ini sering banget, mungkin Abang pernah sering ngerasain di direct orang. Enggak, pemain-pemain yang kayak ke Abang tuh kayak, yakin Bang segitu udah cukup gitu loh. Ya nggak sih? Yang kayak, bener Bang, kayaknya bisa lebih deh Bang gitu. Lebih kayak gitu, lebih ego jadinya gitu. Iya. Dan itu gimana caranya harus percaya sama sutradara gitu, karena kadang-kadang pemain tuh punya imajinasi sendiri, dan ketika
tidak sesuai dengan imajinasinya dia, tapi menurut sutradara udah cukup, kadang-kadang tuh lumayan kayak, bener nggak sih cukup gitu loh. Ya mungkin ilustrasinya ketika kita mengatur meja makan dan kita atur Ya. bagus-bagus gitu ya, sendoknya di sini, piringnya di sini, tiba-tiba ada satu yang orang bilang nggak kayak gini, begini aja. Jadi kita tadi yang kita lakuin bener apa nggak sih gitu kali ya? Iya, Jadi iya, kayak benar. kehilangan Iya. kepercayaan diri dan kepercayaan Iya. sama director. Iya. Ya itu tugas sutradara dan it happens all the time. Jadi kalau misalnya seorang aktor, bahkan aku sama Tara aja, Tara sering bilang, Bang, cukup nggak sih segitu gitu? Aku bakal nanya, either aku akan nanya, what's your concern? Atau aku sudah sangat yakin bahwa cukup, yes, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aktor, kadang-kadang gini, director tahu apa yang dia mau, dan dia butuh untuk menyampaikan itu ke aktor. That's good, karena ada komunikasi. Dan director harus bekerja bagaimana apa yang ada di kepalanya sampai ke pemain dengan metode dia. Yang bahaya adalah ketika director nggak tahu dia mau apa. Jadi dia bisa bilang kayak gini, stand by and action, adegan. Dia bilang cut. Terus dia mikir gini, bagus nggak ya ini? Iya. Terus aktornya bilang gini, gimana Mas? Gimana Mbak? Oke apa enggak? Kata aktornya juga, ini oke apa enggak? Lanjut. Dia takut, bagus nggak ya? Sekali lagi deh. Aktornya nanya, minta option lain. Nah, aktornya nanya, apa yang harus direvisi ya? Enggak, option lain aja. Nah, kalau misalnya ada director bilang, sekali lagi untuk option, nah itu berarti directornya nggak tahu dia mau apa. Yeah. Kalau kalian syuting, terus directornya bilang, sekali lagi ya. Terus ada yang nanya, either Astrada atau aktor, revisinya apa? Apa yang harus diperbaiki? Dia bilang untuk option aja. Nah itu berarti direkturnya tidak tahu dia maunya apa, dan itu akan berbahaya karena nanti filmnya akan ya sama kayak seorang nahkoda sebuah kapal. Kalau misalnya dia nggak tahu dia mau kemana, ya mungkin menujunya ke Singapura tapi end up-nya di Nicaragua. Which is nice juga. Iya. Tempat yang nice. Nah gitu ya. Tapi ada juga memang aktor yang kita bilang tadi, dan it happens di Perempuan Tanah Jahanam, ingat nggak Tara? Iya, sampai nggak tega banget. Kalau misalnya ada aktor yang tiba-tiba disabotase oleh dirinya sendiri, tiba-tiba kehilangan diri, aku tuh nggak pernah yang marahin, kamu bisa nggak sih? Oh, gitu, karena dia bakal tambah drop. Jadi betul-betul tenang. Oke, begini. Problemnya apa Mas? Gini. Kadang-kadang ada juga aktor yang harus di coaching, as in ditiruin dialognya dan intonasinya, dan ini sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh seorang sutradara. Ini pantang banget, tapi kalau misalnya ini harus dilakukan, ya ada juga yang melakukan, dan for the sake of having that scene nailed gitu. Tadi Tara bilang, kadang-kadang kalau misalnya aktornya nggak bagus, editornya bagus, bisa bagus. Jadi dia lagi acting, dialog, pas dia gitu nggak dipotong, langsung dipotong. Makanya kalau misalnya ada film yang adegannya panjang, nggak dipotong-potong, dan performance-nya bagus, nah itu bagus beneran, berarti nggak yang nggak karena editornya jago. Gitu ya Tare? Bener. Di Perempuan Tanah Jahanam akhirnya bapak itu kita potong ya, akhirnya nggak dipakai karena ya, sedih. Adegan itu kita buang. Kita lihat lagi. Ini yang questions, coba kalian tuh di bawah ada kotak tanda tanya, ngirim pertanyaannya ke situ, jangan di komen sini karena dia terus-terusan ke atas. Iya, pertanyaan teman-teman ada di kolom pertanyaan ya, jangan di komen. Yang di bawah tuh ada kotak, ada tanda tanyanya. Iya, buat teman-teman yang baru buka akun IG. Oke, aktor yang baik. Nih, ini bagus nih pertanyaannya, pinter banget, kayaknya aktor nih. Apakah subtext dapat dibahas bersama dengan aktor? Nih, subtext artinya gini, satu meaning, satu arti yang ada di balik sesuatu yang terdengar. Misalnya gini, ada dialog seorang
laki-laki ngomong ke pacarnya, ya udah kita pulang aja. Mungkin maksudnya bukan ngajak pulang, tapi Ngambek. sesuatu di balik itu ada subteksnya. Mungkin dia ada arti lain di situ. Dan itu apakah dibahas dengan aktor atau tidak? Harus dibahas. Justru ini yang harus dibahas ketika reading. Jadi aktor tahu yang dia ucapkan apa gitu. Karena gini, seorang sutradara tidak boleh mengatur intonasi dari pemain, nggak boleh. Misalnya gini, Tara, coba satu dialog ngomongin. Ini yang salah ya, coba ngomong. Mau kemana kamu? Lebih marah, tambah 50%. Mau kemana kamu? Kurangi 5%. Mau kemana kamu? Itu namanya sutradara result directing. Sutradara yang tidak bisa ngedirect itu seperti itu. Jadi nyuruh aktornya mengatur emosi dengan percentage. Ini nggak bakal pernah tercapai. Apa yang dimaui oleh sutradara itu nggak bakal pernah tercapai. Hasilnya akan penampilan tidak believable, nggak believable. Yang harus dilakukan oleh seorang sutradara itu adalah penjelasan tentang karakter dan situasinya apa. Misalnya gini, Tara adalah seseorang yang sudah 5 bulan tidak gajian. Uangnya di tabungan tidak bisa diambil karena di bawah 50.000. Tiba-tiba dia dapat uang 200 juta. Nah, ekspresi Tara barusan itu genuine karena Tara sebagai aktor membayangkan dia nggak punya uang dan tiba-tiba punya uang. Mungkin dia pernah mengalami hal tersebut. Ya teman-teman, tolong ya yang menganggap pekerjaan aktor dan sutradara itu glamorous sama sekali enggak tidak. Ya. Ini susah juga ini nggak kerja-kerja. Anyway, ya itu yang harus dibahas. Kita 5 menit lagi ya. Ya. Oke. Wah, banyak banget pertanyaannya, Tara. Iya ya. Bentar ya. Nih pertanyaan bagus, Tara. Coba dijawab. Kak Tara pilih sutradara nggak? Ada nggak blacklist sutradara nggak? Gimana ya? Yang pasti kalau aku untuk terlibat di sebuah project paling utama lihat sutradaranya siapa. Kedua skripnya. Karena ibaratnya sutradara itu dia captain of the ship. Gimana pun dia orang yang paling dekat bekerja dengan seorang aktor. Jadi ibaratnya kalau misalkan aku di sebuah project aku ngerasa lost, aku ngerasa nggak confidence, itu pasti aku nyarinya sutradaraku gitu. Jadi kalau misalkan sutradaranya dia nggak bisa mengutarakan visinya dia dengan jelas, misalkan dia cara kerjanya tidak sama kita, itu aku a big no-no. Apalagi sekarang pun aku sebagai pemain filmmaker juga merasa ada tanggung jawabnya gitu untuk ngerjain satu project. Misalkan kalau misalkan cerita atau sutradaranya punya pandangan yang benar-benar berbeda soal misalkan soal, kalau buat aku soal feminism gitu misalkan, atau tentang hal-hal sosial lainnya lah gitu, itu rasanya sulit untuk aku bekerja sama dengan orang itu. Jadi untuk sutradara benar-benar milik banget. Yeah. Ya. Jadi seorang aktor itu terutama di Indonesia susah karena untuk memilih project susah. Maksudnya gimana ya? Bener nggak? Ya. Bener. Karena gini, kalau misalnya kita punya preference tertentu terhadap either kualitas atau genre, di Indonesia kan masih belum banyak nih. Ya. Genrenya belum banyak.
apa ya, sesuatu yang memungkinkan seorang aktor bisa milih-milih. Jadi seorang aktor sebenarnya itu lebih susah ketimbang jadi seorang sutradara. Kalau sutradara atau penulis, dia bisa kebanyakan penulis bisa menulis apa saja, seorang director bisa menyutradari apa saja, dan kendali ada di dia mau bikin filmnya bagus atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya seorang aktor, dia menjadi satu bagian tentunya dari satu machinery yang akan membuat satu produk hasilnya bagus atau tidak, tapi masih banyak lagi yang lain. Jadi memang agak susah untuk mencari project untuk milih-milih ya, Tara, di Indonesia ya. Benar banget, apalagi di Indonesia. Nah, jadi kita sudah 1,5 jam ngobrol. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa tadi ada pertanyaan, Tara, mana aku lagi nyari nih. Apa tuh? Tara, ada yang mau disampaikan lagi? Begitulah, mudah-mudahan ini very insightful. Maybe nanti kalau misalkan kita bisa live lagi, mungkin kita bisa nyoba baca naskah-naskah yang udah lama kali ya, Bang, untuk dijadiin contoh. Iya. Kita bahas naskah, mungkin nanti teman-teman bisa ikut baca gitu kali ya. Biar tahu lebih jelas gitu contohnya kayak apa. Jadi mudah-mudahan yang ini jelas, menyenangkan. Kalau baru gabung bisa lihat live yang sebelumnya ada di page aku, dan yang ini nanti akan disimpan sama Bang Joko. Ya. Dan ini kita lakukan karena menyambut Hari Film Nasional tanggal 30 Maret 2020. Hari Senin, besok jam 1 siang ada diskusi di IG Live IFD Club. Jadi para sutradara ngumpul, ada Garin Nugroho, Dinata, Hanung Bramantio, Riri Riza, Upi, Lukman Sardi, dan aku akan ngomong soal sebagai sutradara di Indonesia seperti apa dan perfilman Indonesia secara general. Pasti seru banget ya, Bang. Besok aku akan nonton live-nya. Harus nonton. Ya. Dan terima kasih teman-teman yang udah gabung dari tadi 1,5 jam lalu, dan semoga bisa ketemu lagi sharing yang lain. Stay safe. Dadah. Stay at home kalau bisa. Makasih semua. Terima kasih.